Halaman 1. Halaman 1. Nah, silahkan dibuka dulu. Nanti boleh pinjam sebentar ya. Sebelum kita mulai, Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah mempertemukan kembali bagi kita untuk senantiasa belajar bahasa Arab, belajar sorob dan belajar nahwu. Kita akan masuk ke buku yang baru ya, yang ini Al-Kafi fi ilmi sorfi. Kita akan bahas yang ini Al-Kafi, tapi mulainya dari jilid kedua. Ini kan 1, 2, 3. Nah, jilid 1 itu sudah khotam. Yang kemarin yang hijau itu, nah itu terjemahnya. Yang hijau itu terjemahnya untuk jilid 1. Hari ini masuk ke jilid 2. Insya Allah kita akan bahas ini ya. Tapi mungkin kita praktek dulu ya, pemanasan untuk mengi'rab Al-Quran. Bukan pemanasan lagi, panas ya. Jadi ini nanti tiap jam pertama ini dibawa ya. Tiap jam pertama nanti kajiannya ini Al-Kafi langsung jilid 2. Silahkan pelajari dulu di rumah. Insya Allah runut ya. Runut kita baca bareng-bareng. Ada nanti kita sanding dengan kitab yang lain yang nanti akan kita tambahkan fawaid tentang wazan-wazan yang dituliskan di sini. Kemudian kita tambahkan contoh. Di sini memang contohnya sedikit ya. Nanti kita tambahkan contoh-contoh yang lain. Nah, itu sebagai sesi yang akan kita tambahkan di itu ya. Kemudian di modul bisa dilihat di halaman akhir ya, halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 dan halaman 2 yang akhir. Nanti kita ganti dengan halaman bersambung ya halamannya. Halaman 1 itu yang sudah kita bahas, dianggap selesai karena kemarin sudah alhamdulillah mutqin. Sekarang halaman 2. Halaman 2 yang di akhir ya, yang judulnya tasrif usul atau tasrif istilahi thulathi mazid. Nah, sekarang ada istilah namanya mazid. Kalau kemarin mujarrad. Halaman 2 ya. Halaman 2. Ada ya? Baik, kita runut dulu, belajar sorob tidak lepas dari bab-bab yang ini. Untuk halaman 1 itu dianggap selesai, tapi tetap dimurojaah tiap hari. Apalagi tasrif yang furu, lugawi. Tasrif furu itu mesti dimutkinkan. Nah, kemudian
kita masuk ke sulasi mazid. Kalau lengkap sulasi mazid fih, tapi sering diringkas sulasi mazid. Lihat halaman 2, ini dibagi 3 bagian ya. Yang pertama, al-mazidu fihi harfun wahidun. Mazid fi dengan 1 huruf saja. Di sini ada 3 bab. Bab 1 af'ala, bab 2 fa'ala, bab 3 fa'ala. Nah, berarti ada 3 bab. Sulasi mazid 1 huruf. Halaman 2 ya. Sulasi mazid 1 huruf itu ada 3 bab. Halaman 2. Sulasi mazid 1 huruf, mazid itu tambahan ya. Tambahan. Sulasi mazid berarti 3 ada tambahan. Di sini harfun wahidun 1 huruf. Ada 3 bab. Bab pertama af'ala, bab kedua fa'ala, bab ketiga fa'ala. Nah, nanti setiap pertemuan idealnya 1 pertemuan 1 ya, idealnya. 1 pertemuan 1 bab. Ideal. Tapi insya Allah di sini ideal ya. Ideal. Jadi pokoknya nanti kalau menghafal di rumah, bukan di sini. Jadi kita bacakan sampai tamat. Tapi kalau saya mengajar di tempat yang lain, memang 1 bab kadang-kadang jadi 2 pertemuan. Kadang-kadang 2 pertemuan. Tapi kita coba ya, 1 pertemuan 1 bab. Siap ya? Siap. Cerdas. Ini berarti 3 bab, berarti 3 pertemuan. Andai itu ya, tapi nanti kita lihat saja. Kemudian yang halaman 3, al-mazid fi harfani. Mazid tambahan fihi pada fi'il tersebut harfani 2 huruf. Di sini ternyata ada 5 bab. 5 bab. Yang bab pertama apa? Tafa'ala. Ain tasydid itu jangan ditahan. Ain yang bertasydid jangan ditahan. Jangan tahan, tapi alirkan saja. Tafa'ala. Seperti bab 2 yang di atas. Fa'ala. Mengalir ya. Karena bukan hamzah. Kalau hamzah memang tahan. Fa'ala kalau hamzah. Tapi kalau ain kan punya sifat rokhawah. Jadi dia harus mengalir. Tafa'ala bab 1. Bab 2 apa? Bab 3. Bab 4. Bab 5. Berarti mazid 1 huruf ada 3 bab. Mazid 2 huruf ada 5 bab. Ya, ini gambarannya. Gunakan ini ya. Gunakan yang ini untuk hafalan tasib usul. Untuk tasib furu yang itu al-kafi. Sekarang halaman berikutnya. Al-mazidu fihi salasatu ahrufin. Al-mazidu fihi salasatu ahrufin. Mazid padanya, pada fi'il tersebut ada tambahan salasatu ahrufin. 3 huruf. Ternyata di sini ada berapa bab? 4. Bab ada 4 bab. Bab pertama istaf'ala. Bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Nah, ini 4 bab. 4 bab. Berarti rumusnya yang sulasi mazid, rumusnya berarti untuk berapa babnya? 3, 5, 4. 3, 5, 4. Ini bab. 3 bab. 3, 5, 4. Bab pertama 3 bab. Bab kedua 5 bab. Bab ketiga 4 bab. Bab pertama berarti nambah 1 huruf. Bab kedua nambah 2 huruf. Bab ketiga nambah 3 huruf. 3, 5, 4. Mudah-mudahan yang ini ya. Yang ini kita bisa mutkin. Karena harus dimutkinkan. Sorob itu. Dimutkinkan. Mun bahasa Sundana apal cangkem. Kumaha cara nerjemahkan cangkem tuh? Ada yang di luar Sunda ada ya kan ya?
cangkem. Tahu ya? Paham maksudnya? Di luar kepala. Iya, betul. Walaupun tengarti gitu. Hafal cangkem teh begitu. Sudah hafal di luar kepala, tapi dia tidak mengerti gitu. Nah, sementara itu saja hafalan. Kalau mengerti nanti di pembahasan. Jadi hafalkan saja. Nah ini sulasi mazid. Sulasi mazid 354. Kalau sulasi mujarrad kemarin berapa bab? 6. 6 bab. Jadi ini yang sulasi mujarrad, ini sulasi mazid. Nah, berarti kalau diperhatikan 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan berapa? 12 pertemuan. 12 pertemuan. Diharapkan nanti Desember itu semuanya sudah mutkin di sini. Saat nanti mempraktekkan ke Al-Quran, tahu ini wazan ini, gitu. Bab ini, bab ini, bab ini. Yang penting tahu wazan apa. Gitu. Karena saat kita baca Quran, yang harus pertama dipraktekkan itu ilmu sorof dulu. Ini kira-kira ilmu sorof ini membahasnya bab yang mana? Apakah mujarrad atau yang mazid? Nah, beres itu, tong rewasnya ya. Karena inilah sorof gitu. Jadi sorof itu kita lalui yang ini. Gitu. Satu demi satu, gitu. Lalui saja, nikmati ya. Perjalanan sorof. Nah, kalau ini kan namanya sulasi. Sulasi ini namanya sulasi. Maksudnya 3 huruf asli. Sulasi. Ini 3 fa'ala. Sedangkan satu lagi ada namanya rubai. Rubai. Rubai, lihat di halaman berikut. Yang rubai itu halaman 5, ini ada namanya mujarrad. Kalau tadi sulasi mujarrad 6 bab, sekarang ada rubai mujarrad. Rubai mujarrad ada berapa bab? 1. Wazannya apa? Fa'lala. Yang ini berarti 1 bab fa'lala. Nah, sekarang lihat halaman berikut. Nah, berakhir di sini ilmu sorof. Nah, beres di sini mah nyongcot geranya. Kalau beres di sini, kalau sudah beres di sini, tapi syaratnya harus mutkin semua ya. Lihat di sini ada rubai mazid. Rubai mazid fihi harfun wahidun. Ada 1 huruf, itu 1 bab saja, apa? Tafa'lala. Yang kedua, yang terakhir ini rubai mazid yang nambah 2 huruf. Ada berapa bab? 2. 1, bab 1 if'an lala. Bab 2 if'alalla. Berarti 1 dan 2. Yang mazid ini 1 dan 2 bab. 1 bab, 2 bab. Yang nambah 3 huruf tidak ada. Jadi berhenti sampai di sini. Nah, kalau kita totalkan 6, ini berapa tadi tuh? 12 tambah 6, 18 tambah ini? 18, 22 bab. Inilah total kita belajar ilmu tasrif atau ilmu sorof. 22 bab ini harus kita mutkinkan. 22 bab. Bagi 4. Bagi 4 berapa? 4 bulan, 4 jumuah. 5, 6 ya, 6. Kalau 1 pertemuan 1 bab. Tapi kalau diperhatikan kuncinya di sini nih. Yang ini di sini yang bab pertama, bab 1. Kuncinya di situ. Kalau yang di sini sudah mutqin, ke sini insya Allah mudah. Jangan dianggap sulit. Tapi kalau di sini memang ngojot sulit ya. Kalau di sini memang sulit, di sini maka ke sini akan sulit. Berarti kata kunci mutkinkan di sini.
yang fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Tapi bukan yang itu, kita fokuskannya yang tasrif furu lugawi dari fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alata sampai akhir pokoknya. Kalau itu sudah kokoh di situ, masuk ke yang ini, ke sini, terus ini, berarti 22 bab yang ini mudah kesananya. Karena yang diperhatikan tuh akhiran-akhirannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, nambah alif, nambah wawu. Kalau andaikan yang tadi paling akhir bab ini, yang 2 bab paling akhir apa? If'an lala misal. If'an lala. If'an lala, if'an lalu, kan sama. Fa'ala ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kita masuk ke bab terakhir yang ini. If misal ya, misal if'an lala. If'an lala. Kita tasrif bareng-bareng. Tapi sebelumnya tasrifkan ini sampai akhir. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Baik. If'an lala. If'an lala. 1, 2, 3. If'an lala, if'an lala, if'an lalu. If'an lalat, if'an lalaka, if'an lalana. If'an lalana. Iya. Coba liwat. Nanti diulang di sini. If'an lalaka. Ah, if'an lalta. If'an lalta. Fa'alta. Kan? Fa'alta. If'an lalta. 1, 2, 3. If'an lalka, if'an laltuma, if'an laltum, if'an lalti, if'an laltuma, if'an laltunna, if'an lallahu, if'an lalna. Coba liwatnya. Tapi itu kan sudah terjawab. Terjawab berarti sudah bisa. Syaratnya yang itu bab pertama. Makanya kenapa kemarin dipaksa kita tesnya itu seorang-seorang. Biar nanti ke sini lebih mudah. Ini kan bab terakhir. Atau bab sebelum akhir ya. Yang akhir if'alalla. Tapi sama saja. If'an lala. Nah, jadi nanti kita sedikit-sedikit baca ini sambil nanti kita praktekkan ke Al-Quran. Ini ada dalam Quran. Semua 22 bab ini semuanya ada dalam Al-Quran. 22 bab ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ada satu kitab, saya belum punya. Ada yang ke Jakarta, ke pameran, ya. Kemarin 14, 16, 17, 18, 4 hari. Dan nanti bisa beli kitab itu. Kitabnya Uslub li dirasatil Quran. Al-Uslub li dirasatil Quran. Nah, itu semua yang ini itu ada di antaranya dalam Al-Quran. Jadi disebut, jadi tidak harus kita cari. Itu uslub li dirasatil Quran itu memang sudah ada itu ya. Sudah ada model-model begini. Tidak harus kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lama itu ya. Sekarang tinggal gunakan yang itu. Isim fa'il dalam Al-Quran ada. Terus isim ghair munsharif dalam Al-Quran ada semuanya. Itu memang bisa dipakai kitab yang itu. Uslub dirasat fi uslubil Quran. Dirasat pakai alif jama muannas salim. Dirasat fi uslubil Quran.
Orang Mesir itu ya. Nah, kembali ke yang ini. Jadi kalau sudah hafal yang tadi, tasrif fi'il madi ke fi'il madi yang manapun secara hafalan sama. Hanya bedanya kalau biasa fa'ala ini ada jadi if'an lala if'an. Nah, paling di situ saja yang kakunya ya. If'an lala. Jadi hanya itu. If'an lala. Nah, nanti praktek ya, kita praktekkan terus. Tapi gunakan kitab ini ya. Kitab Al-Kafi jilid 2. Al-Kafi jilid 2. Semuanya sudah dapat kan ya? Ya, nanti tiap sesi pertama kita mentasrif yang sulasi mazid yang ini. Sulasi mazid. Kalau yang di atas mujarrad, yang di bawah mazid. Sulasi mazid sulasi mujarrad 6 bab, sulasi mazid 3, 5, 4. Nah, nanti ada rubai. Rubai itu asalnya dari fa'lala, bukan fa'ala. Kalau fa'ala 3, fa'ain lam, berarti sulasi. Kalau rubai itu 4, fa'ain lam lam, itu kan 4. Makanya dalam Quran sering kita baca, termasuk surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu, waswasa. Waswasa itu rubai, bukan sulasi. Jadi mau tidak mau kita lalui ini. Karena waswasa itu fa'lala. Fa'lala yang di halaman 5 lihat. Fa'lala. Ini gambaran. Jadi kita bahas dulu gambaran belajar sorob ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Sampai di situ lihat. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Halaman 5. Halaman 5. Ada? Fa'lala kita ganti dengan waswasa. Karena hurufnya sama. Hurufnya harokatnya sama, huruf yang beda. Waswasa. Nah, dalam surah An-Nas menggunakan yuwaswisu, berarti dia sigoh fi'il mudhari. Alladzi yuwaswisu, berarti yang ini yufa'lilu. Pokoknya fokus di harokat. Kalau huruf itu masing-masing beda. Yang penting ketika mendengar ada yuwaswisu, kita mikirnya apakah sulasi atau rubai. Itu nantinya ya. Kalau awal-awal kan kita baru 3, baru sulasi. Sebagai contoh ini ya. Yuwaswisu kalau diambil dari di sini tidak ada. Yang mazid 354 tidak ada. Ternyata kita temukannya itu di rubai yang ini. Wazan fa'lala. Cara mengetahuinya bagaimana? Perhatikan harokat. Kalau harokatnya sama, itu wazannya. Waswasa. Waswasa. Kan sama itu. Sama itu. Ini ke sini, sama itu. Harokatnya sama. Tuh kan sama. Fa'lala waswasa. Tinggal hafalkan ini, baru nanti mentasif yang mauzun. Fa'lala, di situ apa? Fi'il mudhari'nya? Yufa'lilu. Yufa'lilu. Sok sekarang ini dulu. Ini. Waswasa yuwaswisu. Tuh yuwaswisu kan sama. Yuwaswisu kan sama. Jadi semuanya mengarah ke sini, ke wazan yang ini. Masdar di situ ada 2. Fa'lala terus yufa'lilu. Masdarnya apa? Fa'lalatan, fa'lalatan dan fi'lalan. Masukkan ke sini. Wasa yuwaswisu. Waswasah syaitoniyah kan ada. Waswasah berarti di sini. Atau satu lagi fi'lalan.
wiswasan. Yang lebih kita dengar itu nomor 1 waswasa. Kadang-kadang sudah bahasa kita waswas. Waswas itu bahasa Arab. Kenapa Ibu tidak seperti tidak enak hati ya? Saya waswas. Nah, waswas di sini. Di sini waswas. Itu bahasa Arab waswas teh. Nah, waswasah. Makanya ada kata alladzi yuwaswisu, ini adalah waswasah syaiton, berarti menggunakan masdar atau wiswas. Ini wiswas dari syaiton. Kenapa ada bahasa itu? Karena diambil dari masdar. Kebanyakan masdar digunakan dalam bahasa kita ya, kebanyakan. Ini sebagai contoh. Ternyata waswasa tidak masuk ke yang ini. Ke sulasi tidak masuk. Masuknya dirubai. Dirubai, wazan yang ini fa'lala. Di tasrif sama ke situnya. Ya, makanya kita tidak dulu menghafal waswasa, tapi menghafal wazan-wazan yang ini yang 22 bab. Makanya bertahap ya, belajarnya bertahap, jangan ingin segera beres, tapi kita bertahap, bersabar, dan yang terpenting adalah hafalkan. Yenuh hesena teh ieu teh. Hafalkan. Pokoknya hafalkan. Paham atau belum paham, penting hafal dulu ya. Hafal dulu. Misal kalau saya tanya wazan fa'lala, tasrifkan. Nah, ini baru hafalan ini. Hafalan kita di sini. Itu sebagai contoh waswasa. Contoh kedua az-zalzalah. Az-zalzalah. Surah Az-Zalzalah atau Al-Zalzalah. Kita sering dengarnya surah apa itu teh? Al ya. Al. Idza zul langsung al wae, padahal lihat tulisannya al. Kan begini tulisannya. Zalzalah. Zalzalah. Zai syamsiah qamariyah. Syamsiah berarti Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Bukan surah Az-Zalzalah. Bukan Al-Zalzalah. Salah. Tapi Az-Zalzalah. Baik. Ada tidak harokat yang ini sama dengan yang tadi. Nu mana? Zalzalah. Yang mana? Ya. Zalzalatun. Zalzalah. Mana yang mana? Nah, sama ini kan waswasah, zalzalah. Berarti ini kemana? Yang mana? Ya, yang wazan mana di antara yang ini? Nah, yang ini. Betul kan ya? Lihat. Fa'lalatan, fathah, sukun, fathah, fathah. Kalau yang ini nanti terserah kalau akhiran itu di ilmu nahu. Fa'lalah atau fa'lalatan. Ini jadi zalzalatan. Berarti ada di sini. Kenapa disebut az-zalzalah? Karena ada bukan ada kata zalzalahnya. Karena ini masdar. Kan ini masdar. Masdar. Berarti ada pasti di sini apa namanya? Tasrifnya. Zalzalah itu asal kata dari fa'lalah itu fa'lalatan asal kata dari fa'lala. Zalzalatan asal kata dari zala. Tuh kan zalzala. Terus ke fi'il mudhari'nya yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Di Al-Qur'an apa? Idza zulzila. Ini sigoh apa zulzila? Lihat di sini tuh yang fiil madi majhul fu'alila. Ada kan ya? Fu'alila. Fu'alila. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'alila. Ini fu'alila. Maka ini hafalkan nantinya ya. Entah pas praktek baca Quran, nanti Ustaz halaman berapa? Jangan, nanti mah ya. Jangan begitu, nanti
kita hafal dengan otomatis langsung. Tapi insya Allah itu bisa itu. Fu'lila, zulzila. Berarti kenapa itu disebut surah Az-Zalzalah? Karena zulzila asal dari zalzala. Kalau ditasrifkan zalzala yuzalzilu zalzalatan wa iya. Zil ada dalam ayat itu? Ada. Idza zulzilatil ardu. Nah, zilzalaha. Sama itu. Zilzalan. Zilzalaha. Berarti semuanya ada. Hanya mungkin kita ilmunya belum sampai. Padahal itu semua ada di ilmu ini gitu. Ya, makanya kita terus belajar yang benar ya, belajar yang terus sistematis. Itu sebagai gambaran kegunaan ilmu sorof. Kegunaan ilmu sorof. Ini baru 2 contoh ya, waswasa dengan zalzala. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Hafalan nanti ya, karena saya tidak bawa bukunya. Oh iya, silakan. Wazan. Tapi ketika kita pakai ke Al-Quran, itu kan berarti harus gimana caranya supaya bisa langsung otomatis. Iya. Ini maf'ul wazan segini gitu kan agak harus panjang gitu. Apa usah mikirnya gitu kan? Iya. Gitu. Loading. Menora itu mah macok gitu. Orang yang macok gitu. Kalau tidak tahu itu adalah ular. Nah, dari mana? Sebetulnya makanya kenapa ini dari awal kita belajar sorof nahu. Nanti ketika praktek itu kita arahkan dulu. Memang mau tidak mau harus ada yang mendampingi dalam ilmu ini. Kalau sudah mandiri baru tidak harus didampingi juga. Makanya kita sudah mulai masuk ke ayat Quran, ini menentukan ini bagaimana dan sebagainya. Memang kalau belum biasa masih bingung. Qul a'udzu birabbin nas. Itu apa maksudnya ya? Tapi kalau kita penggal-penggal, itu insya Allah mudah. Qul, ini sigonya fi'il amr. Setiap fi'il harus ada. Nah, teori itu harus kita praktekkan. A'udzu fi'il mudhari. Setiap fi'il harus ada fa'il. Cari fa'ilnya dulu. Jadi yang terpenting itu umdah. Umdah itu kalimat inti. Kalimat ini hanya 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Itu yang umdah. Kalau kita baca Quran, baca hadis, baca turas, belum bisa menentukan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar, itu belum berarti. Apa teorinya? Lihat saja. Kalau qul fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Yang dicari adalah fi'il dan fa'il. Cari di qul itu mana fa'ilnya. Mana fa'ilnya. Setelah menemukan yang lain, ada jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah mencarinya dari mubtada dan itu terus kita pelajari. Karena mohon maaf, kalau nanti ummahat, akhwat, niat belajar bahasa Arab, hanya faham bahasa Arab saja, lebar. Tapi kalau kita niat belajar bahasa Arab, selain daripada yang tadi, ingin faham Al-Quran, ingin faham Al-Hadis, nah itu akan meningkat terus. Karena bermula dari niat ya, niat kita apa? Ingin paham bahasa Arab, ya dia paham bahasa Arab, tapi belum tentu bisa memahami Al-Quran. Makanya terus kita pelajari dan bertahan ya. Bertahan, mohon itu bertahan dengan apa ya? Dengan kuat lah ya, bertahan. Jangan mikirnya aduh Ustaz gening kadieukeun jadi komo ya 22 bab. Jangan mikir 22 babnya. Tapi kita bertahap. Kalau kita makan nasi 1 piring, ini ada 1 bakul. Ya pasti kita tidak bisa kan ya menghabiskan itu, tapi kan bertahap. Bertahap. Insya Allah ini dilalui insya Allah. Makanya tadi dilalui 22 bab, anggar di bab 1 tidak mungkin. Nah, inilah perlunya kita perjuangan yang memang ekstra. Ya.
Ini tidak kita pungkiri. Orang yang belajar bahasa Arab itu memang tidak dipungkiri banyak yang berguguran. Banyak yang berguguran, pengalaman. Dipikir-pikir ngajar teh asa gampang gitu ya. Tapi asa gampang gitu, diterangkan asa gampang. Tapi ada sebagian ustaz, aduh sulit. Oh berarti sulit, berarti ngajar teh sulit berarti. Tapi memang bukan karena sulit tidaknya, sebetulnya ya, yang saya perhatikan, ya punya murid 3 tuh yang dari dulu beda jenjang, dia memang tidak bisa apapun. Tapi sampai sekarang dia bisa turos. Dia jadi ahli Tibun Nabawi sekarang. Baca turos Ibnu Qayyim sudah bisa. Karena apa? Karena istiqomah. Karena dia orangnya suka ke dunia kesehatan. Baca kitab-kitab itu ya, bisa gitu. Atau yang usianya, kalau di sana ada nenek Ikah ya. Nenek Ikah sudah memang usianya sudah melebihi, tapi istiqomah saja. Yang terpenting bukan kita cerdas atau tidak, tapi tekun ya. Kita hadir kalau bisa hadir itu sebelum Ustadz datang ya. Bukan apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi dimaklumi pagi ini atau setiap pagi itu kan sibuk ya. Kalau sore biasanya ada ini. Tapi kalau pagi hari memang dimaklumi ya. Bukan harus itu, bukan. Tapi yang jelas kita tetap semaksimal mungkin wakafkan waktu. Pokoknya setiap Jumat jangan terganggu kecuali darurat. Seperti Sohibul Bait karena darurat tidak bisa, makanya tapi kan ada bisa menyimak ini rekaman. Jadi terus kita upgrade bertahap. Yang merasa ya, tadi kalau yang merasa Ustadz ini terlalu sulit. Insya Allah saya ada waktu, tapi minimal 2 orang ya. Ada waktu jam biasa 7:30 sampai sini. Cuman tadi mah agak siang, tapi kalau ada yang siap, bagi yang merasa tidak bisa mengikuti pelajaran, ada 1/2 jam. Kalau siap, kalaupun tidak apa-apa. Tapi yang jelas ikuti saja ya, aluri ini ikuti. Karena ulama mengatakan kalau ingin ilmu dapat mendapatkan ilmu yang maksimal, optimal, perhatikan kira-kira guru tersebut apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang, kita ikuti itu insya Allah mudah. Karena pengalaman. Tapi lamun bedagong mahnya, bedagong teh aya PR tadi kerjakeun kan bedagong gitu ya. Bedagong. Jadi tadi ada ini dihafalkan, tapi terus dihafalkan, tapi betul-betul maksimal ya. Insya Allah Allah akan berikan jalan. Sadabana ta apaloi fa'ala yafulu fa'ala pabaliyo terus istiqomah. Insya Allah. Karena harapan kita ya bareng-bareng di sini kajiannya kajian ulumus syar'i. Ya nanti tergantung ummahat, akhwat kira-kira mengkaji tentang apa gitu. Kita sanding dengan cara membaca yang benar dan menerjemahkan. Bukan harus sesuai dengan keinginan saya. Tetapi nanti ummahat, akhwat, kira-kira ingin mengkaji kitab apa gitu. Sepakati bersama, kita siapkan kitabnya, kita baca bareng-bareng. Tapi syaratnya ini yang 22 bab itu lalui dulu. Tidak harus mungkin lah. Lalui dulu. Lalui setahap demi setahap gitu ya. Kalau begitu insya Allah ada apa ya, kenikmatan yang tidak dirasakan oleh mereka yang tidak belajar ini. Ada nikmat yang tidak bisa dirasakan, kenikmatan ini. Dan jangan mikir saya dulu tidak pesantren, jangan ya. Jangan mikir saya dulu tidak pesantren berarti saya tidak bisa. Jangan itu hilangkan yang itu godaan waswasa itu ya. Waswasa. Mau pesantren mau tidak, yang terpenting hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar. Percuma kalau kita dulu pernah pesantren, kalau sekarang enggak. Maksudnya tidak menggunakan ilmu itu untuk turos, kan percuma. Kalau kita belum pernah pesantren, sekarang kita belajar, kita fokus yang ini, itu justru yang terbaik. Nah itu sebagai motivasi ya, motivasi diri
sama-sama kita belajar itu. Ada lagi Mangga? Ini diskusi saja untuk sorob. Insya Allah mulai itu juz yang kedua, jilid yang kedua. Silakan dibaca-baca di halaman pertama. Kalau yang pertama, jilid pertama itu yang kemarin kita bahas. Tapi bagi hafalan gunakan ini saja ya. Bagian yang ini biar nanti berakhir di halaman terakhir ini. Silahkan diinikan. Ada lagi Mangga? Ada 5 menit lagi sebelum istirahat. Saya bikin PR itu kan si Alhamdulillah hanya mati, Amr, dan ada satu murid. Cuman kita ini tumirnya apa loh? Itu harus mikir dulu. Muridin. Iya. Betul, karena belum dibahas. Ya. Iya, nanti. Ya memang belum. Memang belum. Karena kita awalkan dalam mengirab itu yang mudah dulu. Yang mudah itu kan huruf. Nanti kita praktekkan sesi 2. Yang mudah itu huruf. Kita fokus huruf dulu. Tiap baca Quran, nih hurufnya sudah ketemu huruf. Nah, i'rabnya pasti begitu, tidak akan pernah berubah. Seluruh huruf. Yang kedua, kalau menemukan fi'il, tadi kan teorinya setiap fi'il harus ada. Nah, mencari fa'ilnya yang mana itu? Mencari fa'ilnya yang mana? Nah, nanti kita arahkan. Makanya perlu ini. Nah, fa'ilnya itu yang fa'ala yaf'ulu kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari yuf'alu, kalau fi'il amr uf'ul. Lihat halaman 10. Halaman 10. Tapi nanti ini ya. Tapi tadi pertanyaannya ini. Kan ini baru hafalan saja. Halaman 10. Fi'il mudhari, fi'il amr. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kalau nanya tadi setiap fi'il harus ada fa'il, yang merah itulah fa'il. Makanya kenapa kemarin tidak dijelaskan apa maksudnya merah? Karena memang belum saatnya. Yang merah-merah ini adalah fa'il. Uf'ul, lihat. Uf'ul, ada yang merah? Bilih ayah? Oh enggak ada. Bilih benten cetakan. Tidak ada kan ya? Berarti dia tersembunyi fa'ilnya. Ada, hanya tersembunyi. Bahasanya mustatir. Baik. Uf'ula. Yang merahnya mana? La, alif. Saya mau memerahkan hanya alif saja, terbawa lam terus, bingung gitu ya, belum bisa ya. Alif inilah fa'il. Di fi'il amr, ingat, di fi'il amr uf'ula. Kemudian uf'ulu, yang merah apa? Ingat, waw ini jangan nyebut huruf. Ini adalah fa'il. Fa'il itu isim. Waw ini adalah fa'ilnya. Ya. Nanti kalau ditanya usjudu li adama. Usjudu li adama. Wa id qulna lil malaikatis judu usjudu fi'il. Fa'ilnya mana? Waw. Nah, nanti kemarin dijelaskan wawul jamaah. Uf'uli. Ada yang merah kan ya? Apa itu? Ya apa? Yaul mukhotoba. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli. Tanda tuh. Nah, ini fa'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Sampai akhir. Uf'ula dan uf'ulna. Nah, yang merah-merah yang ini fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr, yang merah itulah adalah fa'il. Tapi nanti dalam praktek insya Allah akan paham. Memang dirasakannya awal-awal memang kebingungan. Ustaz Aceh kan nyebutkannya, kata beliau mempraktekkan itu memang tidak mudah karena dalam kenyataannya beliau itu juga menyadari bahwa kita yang baru belajar itu harus sering-sering mempraktekkan ke dalam Al-Quran atau dalam hadis.
atau dalam turos. Pokoknya kokohkan yang tadi ya. Itu ada lagi emang enggak? Baik, kalau tidak ada istirahat dulu ya. Minta waktu 10 menit. Yang PR belum silahkan kedepankan.